Spirit Tuhan kita. Hanya Tuhan yang layak kita puji. Hanya Tuhan yang layak terima segala hormat dan kemuliaan. Alam semesta melukiskan segala perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dengan hormat semuanya kita bangkit berdiri, kita katakan sama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, amin. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Tuhan. Hanya Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Haleluya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita sembah Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar, nama-Mu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik buat kami, Engkau baik buat kami. Syukur hormat bagi-Mu Tuhan, syukur hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Kiara Maya Sangkara Maya Sangkara Maya
Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan. Kami bersyukur atas segala keanugerah-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kemurahan dan karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan berkarya dan beracara. Kiranya Tuhan bertahta atas pujian kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kiranya kemuliaan-Mu hadir di tempat ini dan lawatan-Mu melawat setiap kami Tuhan. Yang kami datang dengan sakit penyakit pulang akan membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan masalah persoalan akan diberikan jalan keluar tepat pada waktu-Mu. Kami yang memiliki pergumulan, Tuhan tolong tepat pada waktu-Mu. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan bersuka cita dan kami akan memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Shalom. 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 Kita patut bersyukur senantiasa atas segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, biarlah kita senantiasa bersyukur. Amin. Kita akan sama-sama menaikkan pujian Urepku ing astane Gusti. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita senantiasa mensyukuri karunia Tuhan. Tak syukuri urepku ing astane Gusti. Amin. Hati tenang yen terus padha ngabekti Gusti Yesus tansah paring panglipuran ayem tentrem sakabehing panguripan. Tak syukuri uripku ing astane Gusti. Amin. Ati seneng yen terus padha ngabekti Gusti Yesus tansah paring panglipuran ayem tentrem sakabehing panguripan. Gusti Yesus kula tresno selaminya. Amin. Gusti Yesus tansah sing
tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kemenangan terjadi bagi setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Hanya oleh darah pengorbanannya di atas kayu salib kita dibebaskan dan kita diberikan kemenangan. Haleluya. Kita akan bersuka karena Tuhan telah memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Kita katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba. Kami undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Iblis kita injak sama-sama. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita tepuk tangan di atas kepala. Oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis diinjak-injak, dikalahkan, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak. Yes, domba. Berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan kita baik. Kita akan berikan jempol kita. Kita akan bersuka cita menari buat Tuhan kita. Haleluya, bersyukurlah. Haleluya. Na 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 na. Yeay. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya Tuhan selalu
biasa. Kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Darahnya telah menyucikan setiap kehidupan kita. Darahnya telah melayakkan setiap kehidupan kita. Kita sama-sama katakan, hanya dengan darah-Mu Yesus kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Dengan hormat kita semuanya bangkit berdiri, kita katakan, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu mulia. Dan
Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu besar, menjadikan kami orang-orang yang memiliki hidup. Karena kami sebenarnya sudah mati karena dosa, tapi oleh karena pengorbanan Tuhan, maka hidup kami dibangkitkan. Kami menjadi ciptaan yang baru karena karya penebusan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menangkap pesan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami, hidup kami, pikiran kami, untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji nama Tuhan. Tidak terasa dalam kehidupan kita, kita sudah sampai kepada penghujung tahun. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau kita sampai di penghujung tahun, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Karena hari-hari yang kita lalui, waktu-waktu yang kita lalui itu tidak mudah. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan yang harus kita hadapi. Terlebih dalam kondisi hari-hari ini Bapak Ibu, dunia masih bergelut dengan yang namanya apa? Wabah COVID-19. Dunia masih bergelut dengan kondisi yang belum dapat ditangani secara sepenuhnya. Tapi kalau kita sampai hari ini masih Tuhan izinkan untuk kita beribadah, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita mengalami kasih kemurahan Tuhan, Bapak Ibu, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Karena kita sudah memasuki bulan Desember, maka tema khotbah kita akan berhubungan dengan apa? Natal, ya. Natal. Karena penting Bapak Ibu kita mengerti akan makna Natal dalam kehidupan kita, supaya kasih karunia Tuhan yang begitu besar sehingga Dia merelakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus, untuk turun ke dunia. Turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Itu Natal, saudara. Natal itu adalah di saat Tuhan yang mulia mau merendahkan diri, turun ke dalam dunia, menjadi serupa dengan kita yang sebenarnya berdosa. Kita akan awali saudara firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul sukacita besar. Natal itu berbicara sukacita besar. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Ayo senyum untuk dirinya sendiri. Karena untuk seorang lain saudara tidak bisa menunjukkan senyumannya. Senyum untuk diri saudara sendiri. Ya. Kita akan belajar di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan belajar firman Tuhan dengan perlahan dan perhatikan dengan baik apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak Bapak Ibu membaca firman ini karena diberkatilah orang yang memperkatakan apa? Firman. Jadi coba memperkatakan firman Bapak Ibu. Jadi kalau saya ajak membaca bukan membebani Bapak Ibu, tetapi saya ingin Bapak Ibu memperkatakan apa? Firman. Dan Tuhan berkata berbahagialah orang yang memperkatakan firman. Diberkatilah orang yang memperkatakan firman. Dan ketika firman itu saudara bacakan, saudara harus menangkap dan berkata apa? Amin. Ya, saya ajak baca yuk 6 ayat saja. Sudah ketemu? 2, 3. Di dalam kegelapan bentar, ada yang mandu biar kompak, ya toh? Biar kompak, seperti tentara kalau ngomong kompak. Loh, kok hilang Mas? Oh enggak. Tolong ini TV-nya hilang.
Sebentar ya Bapak Ibu. Ada gangguan teknis sebentar. Sudah? Oke. Ayat yang kedua, yuk nanti dipandu Bu Sri. 2, 3. Sekolah yang orang sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekankannya dan gendar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Amin. Dikatakan di ayat yang kedua, dikatakan begini, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Katakan sukacita besar. Sukacita besar. Ya, Natal itu berbicara menghadirkan sukacita besar bagi umat manusia dan surga. Sebab ketika Tuhan Yesus lahir, bukan hanya manusia yang bersuka cita, tetapi malaikat-malaikat surga pun turut apa? Bersuka cita. Karena dengan kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah manusia, surga melihat bahwasanya ada kesempatan untuk manusia kembali kepada rencana Tuhan. Karena manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga surga pun bersuka cita. Oleh sebab itu, kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini itu membawa sukacita besar. Amin. Katakan sukacita besar. Sehingga orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengalami sukacita ini, Bapak Ibu. Karena dunia kehilangan sukacita ini. Kenapa? Karena dosa. Ketika Adam dan Hawa, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, kondisi keadaan Adam dan Hawa di taman apa? Taman apa? Taman Eden. Itu adalah keadaan di mana mereka mengalami sukacita. Tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan. Yang ada hanya sukacita, Bapak Ibu. Ya, perhatikan di Taman Eden Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Mereka hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera. Tidak ada penderitaan, tidak ada tangis, tidak ada kedukaan, tapi yang ada hanya sukacita. Karena itu adalah tamannya Tuhan. Tapi ketika manusia mulai jatuh di dalam dosa, mereka kehilangan sukacita. Mereka kehilangan damai sejahtera. Perhatikan, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka melihat satu dengan yang lain apa?
telanjang. Lalu mereka malu lalu sembunyi. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan di Kejadian 3, Adam dan Hawa apa? Takut. Ya, nanti baca Kejadian 3. Adam dan Hawa takut. Yang sebelumnya tidak ada rasa takut, tapi karena manusia berdosa sehingga muncul perasaan takut. Kalau takut Bapak Ibu sukacita enggak? Enggak. Kalau takut kita enggak bisa sukacita. Ya. Timbul permasalahan di situ. Tidak ada lagi sukacita yang mereka alami. Sukacita akan hadirat Tuhan, sukacita besar itu hilang karena dosa manusia. Ya, Adam dan Hawa langsung menutupi dirinya, ya, bersembunyi dan takut, saudara. Hilang sukacitanya. Itu karena dosa. Dan akhirnya itu juga terpengaruh kepada keluarganya. Di dalam keluarganya kehilangan damai sejahtera. Sehingga Kain dan Habel pun apa, saudara? Tidak akur. Sehingga mereka saling, iya, Kain membunuh siapa? Habel. Manusia kehilangan sukacita. Manusia kehilangan hakikatnya untuk mengalami sukacita. Dan kelahiran Tuhan Yesus itu membawa sukacita besar bagi umat manusia. Kelahiran Tuhan Yesus membawa sukacita di dalam hidup saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Amin. Tuhan mau menghadirkan sukacita itu. Sukacita apa? Bukan hanya sekedar sukacita, tapi sukacita surgawi. Sehingga doa Bapak kami pun berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Surga. Kehadiran Tuhan Yesus ingin menghadirkan suasana surga, sukacita surga untuk setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti apa? Oleh satu pelanggaran semua orang beroleh apa? Penghukuman. Demikian oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh apa? Pembenaran hidup. Saudara, karena satu orang Adam, lupa, yang dosa itu kan Hawa. Lah kok Adam yang disalahkan? Benar enggak? Benar enggak? Bapak langsung betul. Hawa yang makan. Kenapa kok Adam yang disalahkan? Kepala rumah tangga, Pak. Oh iya, apalagi? Imam, Pak. Ya, betul. 100. Kenapa? Ikut makan. Nah, ikut makan berarti ditawari, ya dah. Kalau ikut makan. Kenapa? Ya. Karena perintah Tuhan berkata begini. Buah yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi satu buah itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan. Ya, itu pesan kepada Adam. Dan Adam pun menyampaikan kepada Hawa, dan Tuhan mengulangi juga kepada Hawa. Tapi yang terima pesan pertama siapa? Adam. Ketika Hawa itu melihat, nah ini, buah itu menarik hatinya, dia makan. Dia ambil lalu dia makan. Adamnya di mana? Adamnya lagi makan, lagi tidur, lagi apa lagi? Saudara, ketika Hawa itu
memetik buah dan memakannya. Adam di mana? Di sebelahnya. Tuhan jelas, firman Tuhan ngomong, Adam ada di sampingnya. Adam tidak mengingatkan Hawa, jangan. Tapi Adam apa? Diam saja, karena Adam pun tertarik, saudara. Iya ya, kok enak ya buah ini ya. Ini ada buah ini. Wah, yuk kita makan aja. Jadi Tuhan ngomong, karena satu pelanggaran manusia, semuanya beroleh penghukuman. Demikian juga oleh satu perbuatan kebenaran, maka semua beroleh pembenaran. Kehadiran Kristus itu membawa pembenaran dalam hidup kita. Orang yang dibenarkan, dia beroleh sukacita. Amin. Benar enggak? Kalau orang yang di dalam sidang lalu hakimnya berkata, kamu diputus tidak bersalah. Ada yang begini, aduh kok aku diputus bebas sih? Ada? Apa yang dilakukan orang itu? Yes, haleluya. Kalau dia anak Tuhan. Lalu apa? Wah, yang biasanya tidak pernah sujud, dia sujud tersungkur. Wah, waduh, terima kasih. Ada sukacita enggak? Ada. Jadi orang yang dibenarkan oleh Yesus melalui pribadi Yesus di atas kayu salib, dia akan mengalami sukacita itu. Amin. Bapak, Ibu, dan saya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini firman Tuhan. Orang yang dibenarkan, dia akan mengalami sukacita surga. Ya. Kelahiran Tuhan Yesus atau Natal di dalam dunia ini, itu pasti menghadirkan sukacita besar bagi manusia. Sebab dia sendirilah sukacita itu. Karena kita sudah dibenarkan, Bapak Ibu. Hidupmu harus sukacita, amin. Kita harus mengalami sukacita Tuhan, sukacita surgawi hadir di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu cari sukacita lain. Orang lain cari sukacita dengan berbagai macam cara. Tapi orang Kristen, anak Tuhan, tidak perlu cari sukacita dunia. Karena sukacita itu sudah diberikan di dalam hidup saudara dan saya melalui Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini. Saudara tidak perlu beli pil happy, fine, pil koplo untuk sukacita. Tidak perlu. Saudara tidak perlu datang ke diskotik lalu joget-joget. Tidak perlu. Anda perlu sukacita Tuhan. Amin. Anda di sini joget-joget, wah, malah bawa berkat buat hidupmu. Benar? Kita tidak perlu cari sukacita yang ada di dunia ini. Karena sukacita di dunia ini sifatnya sementara. Orang yang cari sukacita ke klub malam, keluar dari klub malam, dia tetap kembali kepada penderitaannya. Orang yang pakai obat-obatan, ya tetap dia akan kembali kepada penderitaannya. Sukacitanya sementara. Kita sumpek, kita pening, waduh, aku tak lungo. Pergi. Benar sukacita di tempat wisata. Pulang tambah susah. Kenapa? Tuwi tambah teh. Tambah susah. Tapi sukacita Tuhan itu diberikan free. Kenapa? Karena kita nggak mampu membayar sukacita itu. Sukacita itu sudah dibayar lunas Tuhan di atas kayu salib. Amin. Sehingga saudara menerima sukacita yang tidak terkatakan. Kenapa? Karena sukacita itu diberikan karena ada apa? Terang. Ya, karena ada terang.
Ayat ke-1 tadi dikatakan begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Amin. Kenapa kita mengalami sukacita? Karena ada terang. Kalau kita gelap, kita tidak akan sukacita. Benar atau enggak? Contoh sederhana, malam-malam lampu mati, gelisah enggak Bapak Ibu? Kenapa kok gelisah? Kapan sih hidupnya ini? PLN ini kerjanya apa sih? Ya, benar enggak? Kapan sih? Kapan? Nah, kapan sukacita itu datang? Ketika lampu nyala, apa yang terjadi? Huri! Nggak disadari kita teriak apa? Huri! Terang, lampu hidup. Benar nggak? Benar atau benar? Itu membuktikan manusia itu perlu terang. Nggak suka gelap. Benar? Kalau gelap rasanya sumpek, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu gelap rasanya apa? Takut. Benar? Saudara jalan di tempat gelap, ada perasaan takut enggak? Jujur. Sudah gelap sebelahnya kuburan. Takut enggak? Takut Pak. Sekarang kuburan itu lampunya banyak saudara. Iya dah. Di Asam Buntung itu wah lebih terang itu. Lampunya banyak. Kenapa? Supaya orang tidak takut lewat situ. Jadi kalau ada terang takut hilang. Untuk menghilangkan rasa takut kita perlu terang. Sukacita itu akan datang dalam hidup kita kalau ada terang. Dan terang Tuhan telah bersinar dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Dan terang itu adalah Yesus. Katakan, terang itu adalah Yesus. Ya, tidak ada lagi terang selain pada Yesus. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Amin. Oleh sebab itu kehadiran Yesus itu membawa terang. Terang itu adalah kehidupan. Ya. Terang itu berbicara kehidupan. Tumbuhan berfotosintesis. Kenapa? Karena terang. Tanpa bantuan terang tidak bisa berfotosintesis. Hari ini dulu saudara menghindari matahari, benar atau enggak? Hari ini malah dianjurkan apa? Berjemur. Dulu keluar dikit pakai payung. Kenapa? Takut. Takut apa? Hitam, panas. Hari ini malah dicari saudara. Benar enggak? Tuhan mau mengatakan manusia itu perlu terang. Dan terang itu kehidupan. Terang matahari itu membawa kehidupan saudara. Terangnya itu mengandung berbagai macam vitamin. Benar enggak? Fungsi. Sehingga saudara kita ini yang enggak bersyukur di daerah tropis. Kita enggak suka panas. Saudara kalau tahu di tempat-tempat wisata, bule-bule datang ke Indonesia itu bayar mahal-mahal hanya untuk apa? Berjemur. Berjemur. Kita ini malah enggak suka, benar enggak? Mereka itu berjemur, bayar mahal-mahal dari Amerika, dari mana, hanya untuk berjemur dari pantai. Panas itu. Itu panas. Dan mereka bayar mahal. Artinya apa? Terang itu berbicara kehidupan. Yohanes 1 ayat 4. Baca, 2, 3.
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Iya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Aku datang untuk memberi hidup, kata Tuhan di dalam Yohanes, benar? Dan hidup di dalam kelimpahan. Kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan itu untuk memberi hidup buat setiap manusia yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia beroleh terang. Perhatikan nih, di dalam Dia Tuhan ada hidup. Hidup yang ada di dalam Tuhan itu adalah terang. Jadi tanpa Yesus yang ada di dalam diri manusia, manusia tidak bisa terang. Hidupnya dalam gelap. Dia tidak bisa terang. Pikirannya tidak bisa terang. Hidupnya tidak bisa terang. Ya, perhatikan ini. Kalau orang tidak punya Yesus di dalam hidupnya, dia tidak punya terang. Tapi kita yang punya Yesus dalam hidup kita, kita punya terang. Paham? Jadi kalau orang tidak punya Yesus, dia tidak punya terang. Karena hidup itu adalah terang. Dan siapa yang punya hidup? Yesus. Kalau kita orang percaya kita punya terang, kita punya hidup, maka kita punya terang. Dan terang itu akan membawa kita mengalami apa? Jalan keluar dari kegelapan. Saudara, kalau orang tersesat di gua, di tempat gelap, yang dia cari apa? Sinar. Kalau dia lihat sinar, berarti di situ ada jalan keluar. Benar? Kalau ada sinar, pasti ada jalan keluar. Orang yang memiliki Yesus di dalam hidupnya, dia akan memiliki terang. Dan terang itu akan membawa dia untuk mengerti jalan keluar dari setiap persoalan kehidupanmu. Dari setiap pergumulan kehidupanmu, dari setiap kebuntuan di dalam pikiranmu, Tuhan mampu memberikan terang itu supaya saudara keluar dari segala sesuatu yang membuat engkau menderita. Amin. Terang Tuhan itu akan memberi jalan keluar, saudara. Oleh sebab itu, manusia perlu Yesus untuk menerangi hidupnya. Amin. Supaya kita ngerti jalan yang benar. Kita ngerti kemana kita harus berjalan. Kita ngerti kemana kita harus tuju. Orang yang ada di dalam kegelapan, perhatikan, dia selalu cari terang. Itu sifat manusia. Sebenarnya itulah sifat yang Tuhan berikan. Ya, semua manusia suka terang, benar enggak? Kalau dia dalam gelap, dia cari terang. Sejahat-jahatnya manusia, kalau dia di dalam kegelapan, dia selalu cari terang. Itu kondisi manusia sebenarnya. Dan sayangnya, banyak manusia tidak mau mengalami terang sejati, yaitu Yesus Kristus. Mereka coba cari terang palsu, cari terang semu, cari terang yang sementara, yang hanya sekedap dan akan mati, saudara. Tapi Yesus itu terang sejati. Di dalam Dia ada pimpinan, di dalam Dia ada jalan keluar. Karena terang itu berbicara mengenai jalan keluar. Amin. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Lukas 11 ayat 36 dikatakan begini. Apa? Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang.
sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Iya. Saudara, kalau lampu mati hidupkan apa? Emergency, ya toh? Sekarang enggak zamannya pelita, Pak. Mungkin firman Tuhan ini diganti emergency gitu ya. Lampu emergency. Pelita zaman dulu, Pak. Sekarang lampu emergency. Intinya apa? Kalau kita di dalam gelap, kita cari terang. Benar? Lalu kita bisa berjalan. Saudara pakai lilin, pakai senter, maka saudara bisa berjalan enggak walaupun ada dalam gelap? Bisa. Saudara tahu ke arah mana. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ada terang Tuhan, maka terang itu seperti pelita yang menerangi kita. Amin. Oleh sebab itu, hidup kita harus terima Yesus. Dan hidup kita, seluruh kehidupan kita harus apa? Diterangi. Jadi tidak hanya sebagian, seluruhnya. Bukan hanya kaki saudara, tapi tangan saudara juga harus terang. Amin. Mulutmu juga harus terang. Mata kita juga harus terang. Pendengaran kita juga harus terang. Jangan suka dengar hal-hal gosip, hal-hal yang Tuhan tidak suka. Jangan melihat hal-hal yang najis. Jangan melangkahkan kaki kita kepada hal-hal yang berbau dosa. Jangan gunakan tangan kita untuk berbuat dosa. Hidup kita itu harus terang. Amin. Ya, karena Tuhan sudah ada di dalam hidup kita untuk memberi apa? Terang. Jadi jangan hanya sebagian-sebagian aja. Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, bukankah ada bukankah ada 12 jam dalam satu hari. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk. Karena dia melihat terang dunia ini. Iya. Jadi kalau saudara berjalan di dalam terang, saudara tidak terantuk. Tapi kalau saudara suka jalan di gelap-gelapan, ya terantuk, kesandung. Jadi kalau hidup kita ini tidak mau hidup di terangi Tuhan, makanya hidup kita sering tersandung. Tersandung apa? Tersandung apa? Masalah. Berkesandung, kesandung lagi. Kok gak barbar? Kesandung. Ya karena tidak ada terang dalam hidupnya. Bolak-balik apa? Kesandung masalah, kesandung persoalan, kesandung macem-macem, ya toh? Sehingga apa? Lukanya di mana? Mana? Tiba-tiba akhirnya nyanyi ini apa? Jatuh bangun aku mengejarmu. Salahmu dewi ngejar. Tapi kalau kita ini hidup kita diterangi, Tuhan ngomong, selama ada terang hidupmu ndak, kalaupun kesandung ndak sampai ngeletak, ngelosor Bapak Ibu. Amin. Karena ada apa? Terang. Jadi sukacita itu adalah terang. Ya. Sederhananya lah, jujur, walaupun kita sudah tua, kalau lampunya mati lama terus malam itu hidup, lah, bener enggak? Kita enggak malu kan? Enggak jaim kan lampu hidup? Ini aja kok. Mesti kabeh apa? Wah, puji Tuhan. Enggak enom, enggak tuwek, enggak. Itu sukacita. Amin. Terang itu membawa jalan keluar. Terang itu tidak membuat kita tidak tersandung dalam kita berjalan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus menghargai apa itu Natal Bapak Ibu. Karena Natal itu Tuhan mau menghadirkan sukacita di dalam kehidupan umat manusia. Yang kedua Bapak Ibu. Kenapa?
Ada sukacita di dalam Natal, ada sukacita besar di dalam Natal, karena ada kelepasan. Dosa itu membelenggu manusia, percaya. Dosa itu membelenggu. Susah. Kalau sudah berdosa, waduh, mau bertobat itu susah, saudara. Benar atau benar? Pingin bertobat, tapi apa? Apa? Susah. Orang berjudi, wah, pingin tobat tapi susah. Lihat kartu tuh kayak lihat apa? Makanan. Tangannya gatel, saudara. Lo benar enggak? Orang minum itu pemabuk, pingin lepas, tapi susah. Dosa itu selalu ngikat. Dosa itu apa? Membelenggu umat manusia. Oleh sebab itu, ayat 3 dikatakan begini di Yesaya 9 ayat 3. Sebabku yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ya, nanti kalau baca yang semangat Bapak Ibu ya. Ayo, 2, 3. Sebabku yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat di penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Iya. Sukacita besar itu karena kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah dipatahkan. Siapa yang matahkan? Kau ini siapa? Ini lekanya huruf besar, itu Tuhan. Jadi di Natal itu karena Tuhan mau mematahkan ini kuk dosa yang membuat kita ini berat. Dosa itu membuat kita ini berat. Lihat gambar itu enggak? Lihat gambar ini enggak? Iya. Kehidupan manusia itu, wah, kamu akan terus dibawa naik. Ada amin? Amin. Ini naik. Tapi kalau naik, terus yang gendolin ini apa? Saya mau tanya, siapa yang mau kayak begini angkat tangan? Munggah lawu. Gendong apa nih? Girit batu. Berat atau berat? Berat. Hidup kita ini mau sukses. Hidup kita ini mau dimuliakan. Tapi karena dosa apa ini? Bahasa Inggrisnya gendolin, apa ini? Apa ini namanya? Menggeret. Gara-gara nang Ponorogo lupa bahasa Indonesia ya. Apa ya? Menyeret dosa. Nggak bisa, saudara, naik berat. Jadi kalau hidup manusia itu ada dosa, pasti hidupnya berat. Benar? Nggak bisa dia melangkah cepat, dia nggak bisa melejit karena dosa merintangi. Dosa membuat manusia itu diperhamba, menderita, dan manusia perlu Yesus untuk melepaskan dosa itu, Bapak Ibu. Kehadiran Yesus di muka bumi di dunia ini untuk apa? Melepaskan, mematahkan beban berat karena apa? Dosa. Dosa itu merintangi hidup kita untuk maju. Dosa itu merintangi berkat. Ingat khotbah saya? Apa? Hal salah satu yang merintangi berkat Tuhan apa? Dosa. Dosa itu merintangi. Dan Tuhan tahu, tidak bisa aku memberkati anakku ini kalau masih ada dosa. Aku harus menebus dosanya. Yang mengirimkan Yesus ke dunia, lahir jadi manusia, itulah Natal. Dan kelahiran Tuhan Yesus mengemban tugas untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa, Bapak Ibu.
Yesaya 61 ayat 1. Bacanya yang lebih tegas. Ayo, 2, 3. Roh Roh. Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang Untuk tawanan memberitakan pembebasan. Terus. dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Iya. Jadi Tuhan ini mau menyampaikan kabar baik melalui Natal ini. Kamu mau mengalami sukacita? Kata Tuhan. Mau mengalami sukacita dalam hidupmu? Tuhan berkata, aku siap melepaskan dosa itu. Barang siapa menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mengalami kelepasan. Sebab Tuhan menyampaikan ini. Orang yang sengsara, orang yang remuk hati, orang yang tertawan, orang yang terkurung, Tuhan akan beri kelepasan, Bapak Ibu. Amin. Tuhan sanggup memberi kelepasan. Tuhan sanggup melepaskan setiap beban hidupmu, persoalanmu, apa yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan siap menolong. Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberikan kelepasan dan kelegaan. Sebab ini yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 28. Baca keras, 2, 3. Marilah apa? Kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya. Dunia tidak bisa memberi kelegaan sejati dalam hidup manusia. Hanya sementara. Dunia tidak bisa memberi kepastian untuk memberi kelepasan di dalam hidupnya. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu. Kenapa letih lesu? Dan berbeban berat. Kenapa bebannya berat? Ya ini, kalau bebanmu berat, angkat berat, kesel pora. Kesel Bapak Ibu. Benar? Kadang kita menghadapi hidup ini capek. Dengan persoalan-persoalan, dengan masalah-masalah yang seringkali datangnya tiba-tiba. Dengan pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Kadang beban itu terasa berat. Benar enggak? Dan Tuhan ngomong, marilah kepadaku nak, engkau yang sudah mulai apa? Letih, lesu, bebanmu berat, datang. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Amin. Kita datang kepada orang belum tentu ditolong. Kadang-kadang malah diseneni, bahasa Jermannya dipaido. Baru kowe mrene njaluk tolong. Enggak ada. Diseneni. Wis diseneni terus enggak dibantu lagi. Itu double Saudara. Wis datang jauh-jauh, dimarahi, terus enggak dibantu. Yang ketiga, disuruh pulang. Keempat, ora disangoni. Wah, wis lengkap penderitaan. Tapi kita tidak perlu jauh-jauh. Kita punya Tuhan Yesus yang siap sedia. Ketika kita letih lesu, ketika kita berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan, saudara. Amin. Akan memberi kelepasan. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku. Nah, ini saudara. Gambar ini penuh arti. Artinya banyak, saudara lihat gambar ini. Nah, kalau ini isinya uang, saudara ngangkatnya gak rasanya ringan, bener. Karena ini isinya uang, walaupun abot rasanya ringan. Iya dah? Nah, kalau ini isinya masalah, abot apa ora? Hah? Abot.
Jadi kadang-kadang kita itu ngalami kayak begini saudara, beban. Ngangkat beban. Dan Tuhan mau melepaskan beban itu. Amin. Tuhan siap sedia mengangkat, katakan mengangkat. Mengangkat apa? Baca. Ayo, baca sing temenan. 2, 3. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Aku yang ngerungokno kurang semangat loh ya. Mone Tuhan ya. Ayo diulangi lagi. 2, 3. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Iya. Siapa yang mau bebannya diangkat? Bebannya diangkat. Amin. Coba mau sing tenan. Hah? Aku telah mengangkat beban. Dari mana? Bahunya. Tangannya telah kubebaskan dari Keranjang pikulan. keranjang pikulan. Amin. Amin. Tuhan memberi kelegaan. Tuhan memberi kelegaan kepada kita yang letih lesu beban berat. Karena Tuhan mau mengangkat itu beban. Kalau engkau mau datang kepada Tuhan. Kalau engkau mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan siap mengangkat bebanmu. Amin. 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 Tuhan siap membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan. Loh, ini firman Tuhan loh, luar biasa loh Bapak Ibu. Terang sukacita orang yang bebannya diangkat mesti sukacita enggak? Amin. Sukacita enggak? Amin. Sukacita. Ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan, sukacita enggak? Sukacita. Sukacita. Natal itu berbicara sukacita besar. Amin. Yang ketiga, ada penghiburan. Di dalam Tuhan itu ada penghiburan sehingga kita tetap di dalam sukacita. Ya toh? Anak Tuhan itu seneng apa? Nyanyi, benar enggak? Sedihnya apa? Nyanyi. Nyanyi. Kematiannya apa? Nyanyi. Nyanyi. Syukurannya apa? Nyanyi. Nyanyi. Sukacita. Oh, India ya. Sukacita. Kenapa? Karena ada penghiburan. Walaupun dalam kedukaan, ada penghiburan yang Tuhan beri. Amin. Walaupun dalam masalah, ada penghiburan yang Tuhan nyatakan. Amin. Sehingga Yesaya 9 ayat 6 tadi dikatakan apa? Besar kuasanya. Kuasa Tuhan itu besar, katakan amin. Amin. Kuasa Tuhan itu besar. Amin. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ini yang Tuhan janjikan. Natal itu berbicara penghiburan. Karena kuasa Tuhan besar untuk memberi penghiburan buat saudara sekalian. Amin. Dalam segala keadaan Tuhan siap memberi penghiburan. Ketika kita sedih, Tuhan hibur. Ketika kita mengalami permasalahan, Tuhan hibur. Amin. Gambar ini punya makna, saudara. Makanya saya suka kasih gambar-gambar. Bukan tontonan aja, tapi gambarnya harus punya makna. Ini lihat, ini anak kecil ini. Ini Tuhan Yesus ini. Ini enggak dikasih permen sama mamanya. Enggak dikasih duit sama papanya untuk beli jajan. Sedih, dihibur sama Tuhan. Tenang. Ada aku Tuhan yang punya kuasa besar. Amin. Amin. Tuhan mampu memberi engkau penghiburan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa. Amin. Besar kuasanya. Amin. Jangan khawatir, jangan bimbang, asal kau percaya. Amin. Ada sukacita karena ada penghiburan. Filipi 2 ayat 1. Baca, 2, 3.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan. Ada apa? Penghiburan Di kasih. dalam siapa? Dalam Yesus. Dalam Kristus. Ada apa? Ada persekutuan. Penghiburan. Orang dunia cari hiburan, tapi hiburan orang percaya ada di dalam dirinya. Amin. 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 Kita nggak perlu cari penghiburan di luar sana, karena engkau sudah punya penghiburan itu. Siapa? Kristus. Nggak perlu cari penghiburan. Saudara nggak perlu dihibur oleh dunia ini, karena kita punya penghiburan. Amin. Dunia ini sifatnya sementara, hibur, ya. Pel-pel itu, wah, narkoba itu cuma hiburnya sesaat. Habis itu apa? Kembali lagi pada kesedihan, sehingga kecanduan terus menerus. Tapi penghiburan sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Amin. Sebab itu orang yang punya Kristus di dalam hidupnya, dia akan mengalami sukacita Amin. surgawi. Haleluya. Dalam menghadapi penderitaan dan kesukaran, kita memerlukan penghiburan yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Baca 2-3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. sumber apa? Segala penghiburan. Sumbernya apa? Segala penghiburan. Iya. Yang lain itu bukan sumber, itu cuma genangan. Katakan genangan. Genangan. Itu cuma genangan. Tapi sumber yang sejati itu siapa? Allah sendiri, Yesus. Saudara tidak perlu cari penghiburan. Kalau pikiranmu sumpek, pikiranmu jenuh, saudara tidak perlu cari hiburan di luar. Datang kepada Yesus. Amin. Kalau kamu letih, lesu, kamu tidak perlu cari yang lain. Datang kepada Yesus. Amin. Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan Iya, yang menghibur siapa? Tuh. Katakan saya. Saya. Yang menghibur siapa? Saya. Dalam segala penderitaan, Tuhan mampu menghiburkan hidup kita. kami. Amin. Apa yang terjadi dalam hidupmu, apa yang kau alami, engkau gak perlu cari penghiburan yang lain. Engkau hanya perlu cari Tuhan Yesus. Amin. Engkau akan beroleh penghiburan sejati. Amin. Yang tidak akan lekang oleh waktu, yang tidak akan lekang oleh situasi. Tapi penghiburan Tuhan itu sejati dalam hidup kita. Amin. Terpancar keluar, saudara. Amin. Kita nggak perlu cari yang luar masuk, tapi kita mengeluarkan penghiburan itu. Amin. Masalahmu akeh kok, tapi kok hatimu tetap ayem. Ayemnya karena Yesus. Amin. Itu Natal, Bapak Ibu. Kita harus alami ini. Kalau kita menderita, sing terganggu itu apa, saudara? Kalau ada masalah, persoalan yang terganggu apa? Pikiran. Pikiran. Yang terganggu apa? Pikiran. Pikirannya bulet, Pak. Pikirannya kalut, Pak. Pikirannya ngeluh, Pak. Pikirannya mumet, Pak. Gimana kabarnya? Mumet, Pak. Wis waras? Mumet, Pak. Sing mumet apa? Sing mumet apa? Pikirannya. Gak ada duit sing mumet apa? Pikirannya. Loro sing mumet apa? Pikirannya. Suami nggak mulai-mulai sing mumet apa? Istri blonjone akeh sing mumet siapa? Pikiran. Dan Tuhan ngomong gini, baca 2, 3. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Penghiburan siapa? Tuhan Yesus. Penghiburan siapa? Tuhan Yesus. Lek banyak pikiran dalam batinmu, dalam pikiranmu, kamu tidak perlu cari penghiburan di luar sana. Penghiburannya di mana? Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan.
Amin. Amin. Penghiburanmu itu yang menyenangkan hatiku. Penghiburan Tuhan itu yang akan membuat hidupmu mengalami sukacita besar. Amin. Nggak perlu yang lain. Kita punya Yesus, sumber dari segala penghiburan. Lek akeh pikirannya apa? Mumet. Dia ini datang kepada Tuhan. Akeh pikiran malah ora gelem datang, ora gelem donga, ora gelem ibadah. Ngapa gak ibadah? Wis akeh pikiran, Pak. Engko malah repot. Aku seneng omah ae. Wis malah ngato, malah akeh pikirannya malah nambah. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan ngomong, mari datang kepadaku, hai engkau yang Letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Amin. Aku akan melepaskan bebanmu, meringankan tanganmu dari pikulan, saudara. Jangan dipikul dewi, arepe Tuhan tuh. Amin. Amin. Jangan dipikul sendiri, biarkan Tuhan menolong. Itu Natal, sukacita besar. Tuhan siap menolong saudara dan saya. Amin. Tuhan siap memberi penghiburan karena Dia sumber penghiburan. Resep, nah ini saudara kalau ke dokter cari apa? Resep. Bayar larang, terus dikei resep, ditebus apa ora? Tebus. Tebus. Bener? Bener enggak? Betul. Supaya apa? Sembuh. Supaya apa? Sembuh. Sembuh. Resepnya dikasih sama dokter, ditebus. Kalau udah ditebus, sembuh enggak? Sembuh enggak? Ya enggak. Enggak mau minum kok. Walaupun ditebus tapi enggak diminum, sembuh apa ora? Enggak. Ya enggak. Saya mau kasih resep. Resepnya itu untuk saudara pulih dari hidup saudara, lepas dari beban persoalan, mengalami kemenangan, mengalami sukacita. Resepnya ini, resepnya, ayo dibaca, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dari mana? Kitab suci. Dari mana? Kitab suci. Kitab suci. Resepnya itu baca Alkitab. firman. Tidak usah baca yang lain, baca Firman. firman. Tidak usah baca ramalan, tapi baca Firman. Saudara tidak perlu baca ramalan. Besok ramalanku apa ya? Zodiakku, sioku babi. Loh, siomu babi. Sio saudara siapa? Siapa yang tahu sionya, saudara? Angkat tangan yang tahu sionya. Sio apa? Hah? Sio ayam. Sio apa? Monyet. Sio apa? Anjing. Loh. Lah ini kumpulan kebun binatang atau gimana? Tahu sio saudara apa? Yesus Hah? Kristus. Nggak tahu sionya. Ini loh makanya nggak bisa ngalami. Sio saya itu adalah sio serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Itu sio saya. Sio saya itu gambaran Tuhan. Amin. Jangan cari sio babi, sio monyet, sio anjing. Dilokno monyet ngamuk, tapi golek sio monyet. Saudara dilokno monyet kamu ngamuk enggak? Ngamuk, tapi golek sio hewan. Loh ya apa bingung aku itu. Sio kita siapa? Segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dengan Tuhan. Amin. Saya ngomong sama anak muda itu, jangan cari sio babi, sio anjing. Nanti kalau kalian cari sio itu saya panggil babi mau enggak? Enggak mau, Pak. Saya panggil anjing mau enggak? Enggak mau. Sio kita siapa? Segambar dengan Dan Tuhan. serupa dengan Allah. Ramalan kita di mana? Kitab Bukan suci. ramalan,
tapi hidup kita karena firman Bapak Ibu. Amin. Baca firman. Itu resepnya. Saudara akan menemukan obat-obat di situ. Untuk apa? Mengalami kemenangan dalam pergumulan hidup. Amin. Di sini nih resepnya firman. Nggak perlu cari resep jauh-jauh. Firman Tuhan itu resepnya. Amin. Kesimpulannya, firman itu telah menjadi manusia agar kita beroleh apa? Terang. Terang. Mengalami apa? Kelepasan. Dan hidup dalam apa? Penghiburan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara tidak perlu cari penghiburan di luar. Saudara hanya perlu Tuhan Yesus di dalam hatimu. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Natal itu berbicara sukacita besar. Kita harus mengalami sukacita itu. Kita pujikan, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Amin. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Amin. Ini harus kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena di dalam Yesus itu sudah paket komplit. Paket komplit. Ya. Di sana ada terang, jalan keluar di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di sana ada kelepasan dari segala beban, persoalan, masalah, tekanan hidup. Di dalam Yesus ada penghiburan sebab Dia adalah sumber penghiburan itu. Sehingga saudara tidak perlu cari yang lain. Saudara hanya perlu satu pribadi, Yesus. Amin. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup, bersama Dia hati
waktu-waktu ini banyak beban dalam hidupmu. Rasanya capek, letih, rasanya buntu jalan-jalan itu. Saudara yang menemukan jalan keluar itu, saya mau katakan, engkau perlu pribadi Yesus untuk menolong hidupmu. Kau perlu Tuhan Yesus dalam hidupmu. Sebab itu datanglah kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mungkin selama ini ada di antara saudara yang kehilangan damai. Hidupnya kehilangan damai. Saya mau katakan, engkau perlu Yesus dalam hatimu untuk engkau mengalami damai itu. Mungkin di dalam keluargamu tidak ada damai, kau perlu Yesus dalam keluargamu. Tuhan siap menolong. Tuhan siap menolong. Oleh sebab itu, yang kita perlukan hari-hari ini bukan penghiburan dari luar, bukan pertolongan dari dunia ini, tapi yang kita perlu hari-hari ini, pribadi Yesus ada di dalam hidup kita. Amen. Sebab Dia adalah terang, Amen. Dia adalah pembebas, Amen. Dia adalah penghibur Amin. yang siap menolong saudara. Katakan dengan iman ref lagu ini, bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia. Saya minta pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban hidup. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Bersama Kudus, melalui perjamuan pada pagi hari ini, hidup kami dikuduskan di dalam nama Yesus. Ketika kami memakan roti dan minum anggur ini, kami mengalami Kristus dalam nama Yesus.
terima semua. Silakan bangkit berdiri. Bapak Ibu silakan melihat ayat yang ada di roti itu sebelum kita nanti melakukan perjamuan kudus. Dibaca, diingat ayatnya. Sudah Bapak Ibu? Dibuka yang plastiknya dulu, yang beningnya dulu, ya. Ditahan yang anak panah itu. Sudah ditahan yang anak panah, dibuka plastiknya yang bening. Ada yang kesukaran? Kalau yang kesukaran saya minta tolong yang muda-muda. Sudah semuanya? Yang putih ditahan, yang plastik bening ditarik. Tolong Mas Slamet, tolong bantu depan sendiri. Mbak Dias. Sudah? Kita angkat roti kita lebih tinggi dari kepala Amin. kita. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, Haleluya Yesus. sebelum kita melakukan perjamuan, Ya Tuhan. memakan roti dan anggur, meminum anggur ini, saya mengingatkan buat setiap kita, ini bukan sekedar liturgi gereja, karena ini adalah perintah Tuhan. Ya Tuhan. Oleh sebab itu kita harus dengan sungguh-sungguh melihat diri kita, mempercayai Yesus dalam hidup Ya kita. Tuhan. Supaya ketika kita makan roti ini, ketika kita minum anggur ini, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang mengalami persoalan diberikan jalan keluar. Amin. Mereka yang mengalami penderitaan diberikan penghiburan, pertolongan yang daripada Tuhan. Haleluya. Dan kita semakin mempercayai Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin Tuhan. Angkat roti kita dan dengarkan firman Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ya Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ya Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang saat ini, ini merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Makan Yesus dengan iman. Kristus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Kita buka anggur ini dan kita angkat di atas kepala kita. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengalaman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima Dengarkanlah kasih, firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan Ya Tuhan. sesudah makan, Ya. lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Haleluya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Tuhan. Bukankah cawan anggur yang kita pegang saat ini? Ini merupakan persekutuan di dalam darah Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Silakan. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari mengucap syukur. Mengucap syukur. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Terima kasih, haleluya. Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita mujikan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia. Saya minta Bapak Suprawito untuk maju ke depan berdoa. Hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus dalam Haleluya. Haleluya, syukur, terima kasih. Haleluya. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan akan penyertaan yang Tuhan telah pimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir ini, pada akhir dari pujian juga pada saat persembahan, pada perjamuan kudus. Tuhan, Engkau telah pimpin, Engkau telah sertai kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih akan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami semua ini bertumbuh di dalam kehidupan Amin. kami, tumbuh subur dan menjadi suatu Amin. pelita bagi kaki kami dan penerang bagi jalan dan hidup kami. Tuhan, Engkau yang Maha Kudus dan Maha Kasih. Ya Tuhan, dengan Haleluya. firman-Mu mengenai kelahiran ini, biarlah kita juga dalam hidup kami mempunyai kelahiran yang baru, yang hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Tuhan, sertai kami juga Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin pertama kali hadir di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan di tempat ini. Pengumuman dalam minggu sepekan ini untuk doa malam selama Natal kita liburkan dulu. Kita kembali doa malam bersama di gereja kita pada Januari tahun depan. Kita akan mulai efektif kembali. Dan doa pagi, kalau di tempat ini sebenarnya setiap pagi kalau kami ada di sini kami doa pagi bersama. Tempat ini kalau Bapak Ibu mau hadir bisa juga, tapi kadang-kadang kami hari Senin pagi aja kami ada di Madiun, jadi Senin tidak ada doa pagi bersama di tempat ini. Dan hari Minggu besok kita akan bersama-sama merayakan Natal di tempat ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Kristanto. Jadi mari kita ajak keluarga kita, anak, suami, istri yang ada di rumah, kita bersama-sama beribadah ke tempat ini untuk kita merasakan hadirat Tuhan bersama-sama, untuk kita merayakan Natal bersama-sama. Kita di tahun ini kita rayakan di awal, tidak seperti biasanya di tanggal 25. Nanti tanggal 25 kita tidak ada, tapi tanggal 26 hari Minggu kita tetap ada ibadah seperti biasa di tempat ini. Biarlah semuanya itu tidak mengurangi rasa bahagia kita di kala kita menyambut Natal, kehadiran Kristus dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Pengumuman untuk persembahan. Ya, persembahan, laporan persembahan tanggal 28 November, persepuluhan ada 273.000,
kolekte ada 472.000, kas kasih 403.000. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan yang akan menggantikan, membalasnya berlipat kali ganda. Puji Tuhan, itu pengumuman yang saya dapat sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita di minggu ini. Kami undang dengan hormat kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama menghampiri Tuhan kita. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Habis ibadah kurt latihan. Yang kedua, Bapak Ibu nanti pulang sampah dari perjamuan kudus dibawa masing-masing dan dibuang pada tempatnya. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan November, Tuhan. Buat Bapak Johan Manda, buat Ibu Lili, Tuhan, mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kemurahan, kasih-Mu melingkupi kehidupan mereka. Tuhan. Supaya Tuhan di dalam pengiringan mereka semakin hari semakin setia. Tuhan jagai hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, memberikan kesehatan, umur panjang, dan biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap kami yang hadir, kami beroleh kemurahan yang daripada Tuhan. Kami beroleh pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga kami pulang, kami mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Kami mengalami jawaban-jawaban akan doa-doa kami. Kami mengalami kesehatan. Sebab kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara kami, kota kami. Terus Tuhan nyatakan lawatan, pemulihan, kesembuhan. Biar Tuhan jagai bangsa kami dari segala wabah yang ada. Tuhan jagai, tetap di dalam naungan Tuhan. Jagai kota kami supaya tetap aman, sejahtera di dalam Tuhan. Berkati para pemimpin yang Tuhan tempatkan untuk memimpin baik negara kami, baik kota kami Ponorogo. Tuhan memberkati. Berkati aparat keamanan TNI Polri yang berjaga selama kami beribadah. Wibawa yang daripada Tuhan, otoritas yang daripada Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Memberkati Tuhan kehidupan mereka. Berikan perlindungan dalam menjalankan setiap tugas. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Tuhan saat ini, oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan. Terima berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biar Tuhan melindungi engkau dalam perjalanan pulang sampai di rumah masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, dan kembali dalam jam-jam ibadah untuk bersekutu. Kami juga berdoa buat acara Natal tanggal 12. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan
Tuhan berkati jemaat Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikan keamanan, berikan ketertiban, penjagaan Tuhan nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar puji-pujilah nama-Mu. Biar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai, menuntun, memimpin langkah hidup kami. Terpuji-pujilah Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu. Katakan shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembaga berjiwa, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, berkat atas Untuk Natal hari spesial tanggal 12 minggu besok, kita ibadahnya jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi kita akan beribadah Natal bersama di tempat ini untuk hari Minggu besok tanggal 12. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.